Pagi hari ini Tuhan, biar roh Tuhan boleh menguasai hidup kami, mengubah hidup kami ya Tuhan. Kami menyiapkan hati dengan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biar kami boleh Tuhan berubah dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpuji namamu, segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan. Kami satukan hati, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan saudara. Shalom. Ya baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada minggu yang kedua ya saudara, karena bulan ini kita akan memasuki Paskah, maka tema-temanya adalah sekitar tentang Kristus ya, iman. Kemarin saudara bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam Kristus pusat iman kita ya. Kristus pusat iman kita. Ya, maaf sebelumnya LCD-nya tidak bisa ditayangkan saudara, karena memang biasanya kan anak saya yang mengoperasikan ya. Sekarang gantian jaga di rumah sakit Fatmawati ya. Memang sudah 4 hari ini saya yang jaga, dan anak saya yang biasa Theo yang mengoperasikan ya, sehingga ada ya alat yang satu yang ketinggalan, jadi tidak bisa ditayangkan. Namun itu tidak mengurangi saudara nilai ibadah kita ya. Saudara, kita akan biasanya ada PowerPoint, tetapi saudara dengarkan saja dengan seksama, dan saya percaya bahwa kita semua pasti diberkati oleh Tuhan ya. Baik, kita baca dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Temanya adalah Kristus pusat iman kita ya. Saudara, inilah kekristenan, berpusat kepada Kristus ya. Sebagaimana tadi pujian yang kita naikkan, kami meninggikan Yesus Tuhan ya. Minggu kemarin kita telah mendengar firman Tuhan tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan ya. Nah, sekarang kita masuk dalam minggu kedua, Kristus pusat iman kita ya. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29 ya. Karena ini enggak terlalu banyak saudara, kita akan membaca bersama-sama ya. Ayat 24, 23. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja kuat di dalam aku ya. Saudara, Kristus adalah pusat iman kita ya, sentral dari kehidupan kita. Tadi dikatakan, Rasul Paulus dikatakan bahwa saudara, dikatakan bahwa di ayat yang ke-26 ya, dikatakan kepada ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu ya. Di dalam terjemahan lain itu Kristus ada di dalam kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan ya.
Di dalam terjemahan lain dikatakan Kristus adalah pengharapan satu-satunya untuk kita menerima kemuliaan, ya, untuk kita boleh masuk di dalam kerajaan sorga, ya. Ayat yang ke-28 kita baca sama-sama, kita ulangi lagi 23. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, ya, untuk memimpin setiap orang pada kedewasaan atau kesempurnaan dalam Kristus. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah pengharapan satu-satunya kita untuk menerima keselamatan. Ya, itulah iman kita gereja yang mula-mula. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, Kristus itu adalah pusat iman kita. Paulus katakan bahwa saudara, Yesuslah yang kami beritakan. Dikatakan Yesus yang ada di tengah-tengah kamu, Yesus yang ada di dalam kamu. Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan satu-satunya kita menerima kemuliaan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, saudara, dari nats ini memberikan kita alasan mengapa Yesus layak menjadi pusat iman kita. Ya, tadi temanya adalah Yesus sebagai pusat iman, sentralnya, ya, fondasinya. Ya, Paulus katakan bahwa fondasinya adalah Kristus dan kita membangun terus di atasnya, ya. Nah, saudara, fondasinya itu harus kuat, yaitu iman percaya pada Yesus. Katakan sama-sama, iman percaya pada Yesus. Ya, pada minggu yang lalu, saudara, diberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus Kristus adalah apa? Tuhan, ya. Artinya kurios, Tuhan penguasa satu-satunya. Ya, Yesus itu sebagai Tuhan dan Allah. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar saudara guru, tetapi Yesus itu adalah Tuhan, ya. Nah, Tuhan Yesus juga berkata kepada orang yang tidak percaya kepadanya, kalau engkau tidak percaya kepadaku, maka lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, ya. Saudara, kalau saudara membaca kitab Injil, bagaimana Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah dan Tuhan. Amin. Ya, bahwa apa? Pada saat Yesus itu berkata kepada angin dan danau, diam dan tenanglah, maka para murid kagum, saudara, ya, karena mereka mengenal selama ini Yesus sebagai guru. Ternyata dikatakan engkau adalah anak Allah, ya. Nah, saudara, arti dari anak Allah itu bukan berarti Allah itu diperanakan, tetapi anak Allah itu memiliki kuasa yang sama seperti Allah. Nah, kalau sebutan kita sebagai anak Allah, itu karena kita diadopsi. Artinya kita diangkat sebagai anak. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat ke-12 dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kuasa yang sama juga yang Yesus miliki diberikan kepada gerejanya. Sehingga pada saat Yesus naik ke surga, saudara, para rasul mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Amin. Sebagaimana Yesus membangkitkan orang yang mati, Lazarus bangkitlah, yang sudah 4 hari, saudara, dan berbau, saudara, maka Lazarus itu bangkit, saudara. Ya, itu membuktikan dia memiliki kuasa seperti Allah. Ya, nah, Petrus pun memiliki kuasa. Kenapa? Karena Roh Kudus turun atasnya, ya. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, maka Yesus mengutus siapa? Roh Kudus. Itu Roh Allah di dalam diri kita, ya. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan saudara, ya, ada alasan saudara mengapa Kristus layak menjadi pusat daripada iman kita. Yang pertama adalah, ya, ini gak ada LCD, tapi saudara boleh tangkap aja, ya. Yang pertama adalah Kristus rela menderita. Katakan sama-sama, Yesus rela menderita. Ayo kita baca dalam ayat 24 tadi, ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Luar biasa, saudara. Ya, Paulus yang tadinya saudara Saulus namanya, dia menyiksa saudara anak-anak Tuhan yang percaya pada Yesus, dimasukkan penjara. Bahkan Saulus mengizinkan, menyetujui Stefanus dihukum rajam dengan batu. Pada saat itu Saulus ada di sana, dan saat itu Saulus belum bertobat. Dia ahli Taurat.
Dia menganggap pengikut Yesus sebagai ajaran bidat, sebagai ajaran sesat. Sehingga pada saat dia sampai dia bukan hanya menyiksa di Yerusalem, tapi diminta surat kuasa kepada imam besar untuk dia menangkap anak-anak Tuhan di kota Damsyik. Di dalam Kisah Rasul 9, pada saat Rasul Paulus dalam perjalanannya ke kota Damsyik, maka apa yang terjadi? Maka Yesus berbicara dari surga. Dikatakan, "Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Amin. Saudara, semua nabi berakhir di kuburan, ya. Tetapi Yesus, malaikat Tuhan berkata, dia tidak ada di sini saat Maria Magdalena beserta perempuan yang lain mengunjungi kubur Yesus. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Amin. Kebangkitannya, saudara, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Di dalam kitab Wahyu mengatakan, saudara, bahwa segala kunci maut dan kerajaan maut itu ada di dalam tangannya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sehingga apa? Kita tak perlu lagi takut akan kematian, karena Yesus sudah mengalahkan maut. Apa buktinya Yesus mengalahkan maut? Pada saat Yesus mati, maka dia turun dalam, saudara, ke alam maut, merebut kunci kerajaan maut, dan Yesus bangkit. Itu buktinya bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Amin. Dan musuh yang terakhir yang dikalahkannya adalah kematian. Ya. Nah, kalau Yesus telah bangkit, maka firman Tuhan katakan, maka kita yang menjadi pengikutnya, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, Yesus pusat iman kita. Kalau ada orang bilang Yesus itu sekedar nabi, saksi Yehova kan ya saudara, ya, atau Yesus itu saudara sebagai hanya guru atau nabi atau pemimpin agama, memang Yesus guru dan nabi, tetapi lebih daripada itu, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, kita harus berpegang pada iman para rasul. Kalau kita lihat sekarang tuh saudara, banyak ajaran sesat, ajaran bidat. Tapi iman para rasul, saat Yesus bangkit, maka Thomas yang tadinya tidak percaya, saudara, pada saat Yesus menampakkan diri, maka Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itulah iman para rasul. Amin. Ya, itulah iman pengakuan rasuli. Makanya gereja waktu menghadapi ajaran sesat pada waktu itu mengeluarkan yang namanya iman pengakuan rasul. Apa artinya? Kita harus berpegang pada, saudara, iman para rasul yang mula-mula. Amin. Nah, kalau yang kesini, saudara, kita harus memperhatikan supaya kita jangan goyang imannya, karena saudara, inti daripada pusat iman kekristenan adalah Kristus. Amin. Ya, intinya siapa? Yesus. Ya, saudara, dunia bilang bahwa salib itu adalah kebodohan. Tapi Paulus bilang kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi kita yang percaya, salib adalah kekuatan Allah. Yang apa? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara percaya? Angkat tangan. Amin. Karena di salib itu kita lihat kasih Tuhan. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Dia menderita di kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa, dibenarkan oleh Tuhan, dan menerima keselamatan. Amin. Nah, saudara, kenapa Yesus sebagai pusat iman kita? Karena dia rela menderita buat saudara dan saya. Kalau Yesus rela menderita, maka Rasul Paulus yang tadinya dia menganiaya anak-anak Tuhan, kemudian Tuhan Yesus panggil, kemudian Tuhan juga berkata kepada Ananias yang dikatakan, "Tuhan, dia kan orang yang menyiksa anak-anak Tuhan. Kenapa engkau selamatkan?" Tuhan bilang, "Ini alat pilihanku, dan dia akan menderita oleh karena namaku." Dan memang saudara, Paulus banyak menderita oleh karena nama Yesus. Nah saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus siap rela menderita karena Yesus. Siapa yang rela menderita, saudara? Katakan amin. Saudara diolok, dihina, saudara nggak usah perlu bela Tuhan, ya. Tetapi Tuhan sendiri yang menjadi pembela. Seperti Paulus, ya, dia dulu Saulus menangkapkan anak Tuhan, tapi Yesus sendiri menyatakan dirinya. Siapa dirinya sebenarnya? Dia adalah Tuhan dan Allah. Amin. Ya, saudara, itulah saudara iman daripada para rasul.
Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita percaya, yang kita diselamatkan. Nama siapa saudara? Nama Yesus. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang hafal? 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan nama anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh. Berarti yang percaya. Kalau kita bisa percaya Yesus, itu semua karena anugerah. Soleh kiri kanan, karena anugerah. Makanya Paulus katakan, kepada kamu dikaruniakan, dianugerahkan, bukan hanya percaya. Berarti percaya itu adalah anugerah, tetapi juga menderita untuk Dia. Berarti menderita juga anugerah. Soleh kiri kanan, itu anugerah. Amin. Karena apa? Kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk dipermuliakan. Nggak mungkin kemuliaan bisa kita terima kalau kita tidak mau mengalami penderitaan seperti Yesus. Kita akan ikut Yesus, menyatu dalam penderitaannya dan menyatu di dalam kebangkitannya, menyatu dalam kemuliaannya. Jadi kalau saudara mau terima kemuliaan, naik ke surga, saudara hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya, maka saudara juga harus mengalami ikut bersama dengan Yesus, terutama rela menderita untuk Tuhan. Soleh kiri kanan, rela menderita. Kalau ada orang yang mencaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Jangan balas ya. Tak kalau orang jahat, kita tidak membalas dengan kejahatan. Tapi Yesus bilang apa? Saudara, ampuni dan mendoakan. Soleh kiri kanan, ampuni dan mendoakan. Kan saya nggak salah, Tuhan, saya nggak salah. Ya, itu cuma masalah gengsi. Betul apa enggak? Cuma gengsi. Harga diri kita di mana sih, saudara? Di gengsi. Ya, di gengsi ya, saudara. Ya, tapi kita lihat Yesus, dikatakan Dia telah mengosongkan dirinya. Bahkan Dia menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba. Dia lahir di mana, saudara? Di kandang domba. Ya, mau kandang domba, kandang kuda, punya kandang, saudara. Ya, amin. Ya, tapi yang datang orang Majus, dituntut oleh Tuhan dan menyembah, saudara. Amin. Ya, saudara dan saya, iman kita, Kristus Yesus adalah pusat iman kita. Ya, saudara, dari dulu kekristenan digoyang, tapi 2000 tahun bertahan. Ya, di tengah-tengah banyak ajaran sesat, bahkan di YouTube itu begitu banyak, saudara. Karena itu kalau dengarkan khotbah di YouTube, saudara harus saring. Jangan semua, saudara, karena nggak semuanya itu benar. Amin. Yang pertama, harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 katakan firman itu telah menjadi manusia. Berarti Allah telah menjadi manusia. Saya mau tanya, Allah jadi manusia bisa gak? Bisa. Manusia jadi Allah bisa gak? Enggak bisa. Kalau Tuhan jadi manusia bisa. Tapi kalau manusia mau jadi Allah, itu nanti antikris. Nah, sebelum antikris itu hadir tengah-tengah kita, kita sudah diangkat. Nah, kalau saudara masih di tempat ini, berarti saudara tidak diangkat. Kita harus mengalami yang namanya kesusahan besar. Nah, karena itu saudara mesti sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai nanti masa antikris, saudara, pada awalnya menawarkan perdamaian. Ingat nama terakhir di dalam kitab Wahyu, seorang penunggang kuda putih yang memegang busur, ya, itu ditulis panah tapi busur. Dia menang dan di kepalanya ada mahkota kemenangan. Saudara, pertamanya menawarkan kedamaian, damai, one world, satu dunia. Namun pada akhirnya dia akan menyiksa setiap anak-anak Tuhan. Ya, nah saudara bisa diselamatkan, namun bayarannya adalah nyawa. Itu namanya kesusahan besar. Tapi
saudara dan saya kita mesti sungguh-sungguh. Supaya apa? Sebelum masanya itu terjadi, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, saudara, ada yang namanya penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka. Itu semakin grafiknya semakin wah, luar biasa saudara, tajam. Ya, saudara dan saya jangan sampai mengalami yang namanya kesusahan besar. Coba kiri kanan, mesti sungguh-sungguh. Ya, karena kita pilihan saudara. Firman Tuhan bilang penghakiman dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Dan yang diselamatkan tidak semua orang. Tuhan bilang gak banyak yang diselamatkan. Seperti perjalanan bangsa Israel itu gambaran perjalanan kehidupan kekristenan. Yang masuk ke tanah perjanjian itu gak banyak. Makanya Tuhan bilang hanya umat yang sisa yang diselamatkan. Apa yang sisa? Yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Coba kiri kanan, setia. Bertahan dalam penderitaan. Firman Tuhan bilang nanti akhir zaman banyak orang murtad tinggalin Tuhan. Kenapa? Gak kuat menghadapi susah. Baru masalah ekonomi, belum masalah apa saudara. Zaman gereja yang mula-mula nyawa mereka taruhannya mati syahid. Ya, nah saudara, itu Paulus luar biasa. Dikatakan sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Luar biasa gak saudara? Ya, itu hamba Tuhan saudara. Kalau dia gak mau rela menderita, jangan jadi hamba Tuhan, jangan jadi pelayan Tuhan. Saya udah tinggalkan pekerjaan saya saudara. Saya sudah enak waktu itu 8 tahun di kantor pusat salah satu bank swasta, Bank Danamon, sebagai EDB auditor keliling Indonesia saudara. Uang gak kekurangan. Setiap keluar kota disambut seperti raja, ditaruh di hotel, ditraktir makan. Pokoknya kita udah dapat uang makan, uang dari perusahaan, tapi kita masih utuh. Pada saat saya tinggalkan semua, orang tua bilang, buat apa kamu jadi hamba Tuhan? Susah. Disekolahin apa? Tinggi-tinggi. Pekerjaannya waktu itu asisten first manager, saudara. Tinggalkan semua. Tapi saya mau ikut menderita bagi Tuhan Yesus. Amin. Waktu itu penggembalaan itu gak gampang. Orang yang kami gembalakan itu lebih tua dari kami. Bahkan ada banyak juga saudara-saudara kami di sana. Semua mau ngatur saudara. Semua menghakimi. Kita ditekan. Kita belum banyak pengalaman. Modalnya cuma mengasihi Tuhan. Stevie tahulah ya. Udah lama ya kita ya. Saudara, itu luar biasa. Sepertinya orang dunia bilang, bodoh. Rela menderita. Ya, bayar harga, saudara. Untuk apa? Jadi pelayan Tuhan yang mau menggembalakan jemaat. Gak ada gaji. Gak ada gaji. Sampai saat ini pun saya gak ada gaji, saudara. Uang dari mana? Tuhan ada. Anak-anak tiga-tiga yang kuliah. Bukan anak saya juga bisa memberi buat pekerjaan Tuhan. Saya gak mengharapkan apapun. Kalau memang jemaat kasih, puji Tuhan. Kalau enggak, puji Tuhan. Karena kita diajar melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Amin. Ya, saudara, kalau hamba Tuhan itu sebagai hamba uang, buat apa kita jadi hamba Tuhan? Yang melayani tempat ini juga puji Tuhan, nggak ada gaji semua. Bahkan harus memberi buat pekerjaan Tuhan. Ayo sama-sama berjuang. Bagi sewa gedung, juga kita punya keinginan, kerinduan punya gedung sendiri. Ayo berjuang. Dalam kesusahan pun, dalam penderitaan pun, kita nggak mikirkan diri sendiri, tapi pikirin pekerjaan Tuhan, pikirin orang lain. Dari mana itu saudara kalau bukan dari Tuhan? Karena dasarnya manusia itu egois, saudara. Betul apa enggak? Betul. Tapi kita punya pengharapan. Katakan sama-sama, punya pengharapan. Karena itu saya bangga. Kenapa? Saya bersuka cita walaupun dalam penderitaan. Karena apa? Firman Tuhan bilang, satu orang diselamatkan, beribu-ribu malaikat Tuhan bersorak-sorai. Amin. Jadi saudara dan saya berharga. Ya, lebih daripada kekayaan dunia. Harta mau habis bagaimanapun, asal nyawamu diselamatkan, itu jauh lebih berharga dari segalanya. Amin. Tuhan bilang, apa gunanya kita punya dunia, tapi kita kehilangan nyawa. Oleh karena itu, fokus kita bukan dunia saat ini, tapi fokus
kita adalah kehidupan kekal yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Saya jaga kekudusan. Ya, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Saya jaga hidup dalam kebenaran. Karena apa? Saya sebagai pemimpin gak mungkin nanti saudara jemaat bisa mengalami dewasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran kalau hamba Tuhannya gak benar. Dan itu gak gampang. Tapi ada harga yang harus dibayar. Amin. Saudara harusnya bersuka cita karena menderita karena Tuhan. Ya. Kalau menderita karena dosa, jangan bersuka cita. Bertobat. Colek kiri kanan, bertobat. Amin. Ya, mesti bertobat. Tapi kalau menderita karena kebenaran, puji Tuhan. Ya, kita ikut menderita bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya itu jemaat. Luar biasa. Paulus bilang bahwa dikatakan bahwa dalam karena kamu dan menggenapkan, artinya melengkapi, ya. Bukan berarti penderitaan Kristus itu tidak sempurna, tetapi saudara di sini dikatakan untuk menggenapi atau melengkapi apa yang masih kurang dari penderitaan Kristus, yaitu jemaat. Ya. Bagaimana penderitaan Paulus? Ayo kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6. Jadi kalau saudara menderita karena faktor ekonomi itu masih biasa. Selain kanan masih biasa. Masih belum apa-apa. Ya, kita nggak boleh cengeng, saudara. Ya, jangan kita manja. Itu belum apa-apa. Belum nyawa. Taruhannya seperti gereja yang lama. Tapi justru kekristenan bertumbuh saat dalam penganiayaan. Iman kita bertumbuh dalam penganiayaan dan juga dalam pendengaran firman Tuhan. Itu aja dua. Ya. Nah, saudara coba ya. Yuk. Ayat yang ketiga kita baca 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. 2:3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sakit. Ya, ini semua pelayan Tuhan. Colek kiri kanan. Jangan jadi batu sandungan. Dalam gereja nggak boleh ada batu sandungan. Orang biasa gosip-gosip. Kalau ada yang suka ngomporin jadi pemadam kebakaran. Amin. Udahlah, kita sama-sama punya kekurangan. Justru kita di gereja itu kita orang sakit semua. Bukan orang suci. Hanya orang sakit yang perlu dokter. Orang berdosa perlu Tuhan. Amin. Jangan biarkan iblis menipu. Kan masih dosa. Buat apa cari Tuhan? Justru saya orang berdosa. Saya mau cari Tuhan. Saya orang sakit. Amin. Nah, di sini dikatakan sebaliknya, ya, 24 ayat yang 4, 23. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan. Apapun yang kita perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu pelayan Tuhan. Suami sama istri, orang tua dengan anak. Kita melayani juga saudara di lingkungan pekerjaan kita. Kita melayani Tuhan bukan hanya di sini. Kita melayani sesama orang yang kekurangan. Saudara kita mulai saudara ya layani dia. Kalau kita punya uang kita tolong dia. Kalau kita gak punya uang kita kuatkan hati dia. Itu melayani Tuhan. Amin. Ada orang sakit kita kunjungi dia dalam saudara di rumah sakit, dalam penjara kita kunjungi saudara. Itu pelayanan. Amin. Ya, saya jalan-jalan kalau lihat tukang sapu saudara, aduh hati saya sakit saudara. Saya ada uang sama istri kasih 10.000, 20.000. Tukang sampah juga walaupun kita udah ada IPL saudara, murah hati. Makanya kita terima kemurahan dari Tuhan. Kita merasakan apa yang dia rasakan. Tukang sampah juga gak gampang dia saudara. Ya kita buang-buang dia yang ambil saudara. Ya semua dalam hal yang sekecil sekalipun kita harus jadi berkat selama kita masih hidup. Yang setuju katakan amin. Kita memberi bukan karena kita kelebihan. Ya, jangan tunggu kita kelebihan baru kita memberi, karena tidak pernah orang merasa dirinya cukup. Tapi justru dalam kekuranganlah kita memberi. Yes, amin.
Dan kita percaya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Yang setuju katakan amin. Orang yang murah hati dia akan terima kemurahan daripada Tuhan. Saudara, itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan setiap perkataan yang kuucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa artinya? Firman Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Nah, saudara di sini dikatakan apa? 23. Yaitu dalam menahan dengan kesabaran dan penderitaan. Tahan menderita, sabar. Colek kiri kanan, sabar. Aduh, kayaknya saya ya, sabar. Ya, cuma ngadepin orang, saudara. Kalau ngadepin orang cuma harga diri, belum nyawa. Kalau harga diri saudara ditindas, nanti Tuhan yang bela. Yang penting jangan sakit hati, mengampuni. Saudara punya anak, kalau saudara dihakimi, yang bela itu siapa, saudara? Betul apa enggak? Ya. Nah, saudara, dikatakan firman Tuhan dalam kesesakan, dalam kesukaran, sabar. Colek di kanan, sabar. Kalau dia bilang sabar dan saudara, kenapa Tuhan izinkan kita menderita di dunia? Supaya saudara enggak betah di dunia ini. Betul. Tanah air kita di mana? Amin. Kalau saudara di dunia ini kita hidup nyaman, kita enak, saudara. Ya, kita lupakan Tuhan, saudara. Betul apa enggak? Ya, kita enggak ingat bahwa satu saat kita dipanggil Tuhan. Sampai akhirnya kita enggak pernah ingat Tuhan, kita cuma dugem, saudara. Kemudian kita pesta-pesta. Di TV ada yang pesta ngabisin biaya 500 miliar, saudara. Sehingga dalam satu hari itu lebih baik kasih orang miskin. Betul? Ya, hanya buat kesenangan sesaat. Ya, tapi saudara dan saya, kita harus jadi berkat. Amin. Ya, saudara, dalam menanggung derah, dalam penjara, belum sampai di penjara, belum sampai didera, dihukum cambuk seperti Paulus. Setiap kali 39 kali pukulan, sudah 3 kali dia didera. Dikatakan saudara ya, apalagi ya, dalam kemurnian hati, mesti murni hatinya ke gereja. Jangan karena fulus mau diberkati, tapi karena cinta Tuhan. Amin. Tulus, murni hatinya. Ya, dalam kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus, kasih yang tidak munafik. Colek kiri kanan, kasih yang tidak munafik. Halo. Halo dalam hati dokter. Aduh, gak selamat saudara. Gak selamat. Yakin itu gak selamat. Betul apa enggak? Pasti gak selamat. Orang gereja itu mesti tulus, murni. Katakan iya di atas iya, enggak. Amin. Jangan ada kemunafikan. Makanya pengajaran paling keras Tuhan Yesus pada muridnya adalah kemunafikan. Katakan seperti kubur, saudara, yang kelihatannya di luarnya rapi bersih, dalamnya tulang. Ya, amin. Ya, nah saudara, dikatakan lagi, ya, dalam jeripayah, dalam berjaga-jaga, dalam berpuasa, ya, berpuasa. Kita berpuasa itu nanti kan sedikit lagi bulan puasa. Kalau kita nggak ada bulan puasa, kalau saudara punya pergumulan baru puasa. Siapa yang punya pergumulan? Katakan. Kok nggak pada puasa? Apa nanti ditunggu pergumulannya udah semakin dalam, saudara? Udah kita nyerah baru kita puasa. Dulu jemaat saya dulu saudara manja, pada itu saya nggak bisa puasa. Ya udahlah, kalau nggak bisa puasa nggak apa-apa. Begitu di pergumulan berat, nggak usah disuruh dipuasa sendiri, saudara. Ya, saya bilang rasain, saudara ya. Nah, berpuasa menandakan apa? Kita merendahkan diri. Katakan sama-sama, merendahkan diri. Anak saya mau operasi, saya puasa. Ayo kita doa puasa. Kalau kita bergumul, itu bukan operasi kecil, tapi operasi besar. Itu dadanya dibelah, saudara. Ya, diambil tumor yang mendekati jantung, saudara. Ditaruh di HCU. HCU itu semua pasiennya berat-berat semua. Saudara, dibilang tadinya saya pikir operasinya operasi ringan, nggak tahunya operasi berat. Waduh, ya nggak tahu kita kan. Wah, sepanjang malam saya berdoa, Tuhan.
belum waktunya Tuhan bilang, gak usah takut. Amin. Kalau belum waktunya. Ada juga operasi ringan dia mati juga saudara. Operasi amandel, betul nggak? Yang kakak adik itu saudara, betul apa enggak? Ya, mau operasi bagaimanapun saudara, itu ada contohnya Rafid ya, betul ya? Operasi 2 kali tempurung diangkat saudara. Kayak apa? Helm diangkat saudara. Helm masih diangkat saudara. Kecelakaan. Kalau belum waktunya, itu bisa main gratis amin. Ya itu ya. Biasa ya. Kalau belum waktunya, maka saya bilang gak usah takut kematian. Kalau takut, waktu aku takut, aku percaya pada Tuhan, aku percaya pada firman-Mu yang kupuji, aku gak takut. Karena itu saudara, untuk mengusir ketakutan, perkatakan firman Tuhan. Ya. Karena kita dengar sendiri apa yang kita katakan, firman Tuhan. Dan firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Ya. Nah saudara dan saya harus tulus dalam memberikan kebenaran, kekuasaan, dalam menggunakan. Ya, ketika dihormati dan ketika dihina. Saudara pernah dihormati orang? Pernah? Pernah dihina? Pernah. Puji Tuhan semuanya. Masa mau dihormati terus? Lupa diri. Jadi sombong, saudara. Amin. Jadi hidup itu mesti semua kita mesti alami. Sehingga pada saat orang yang merasa dihina dan kita udah menang, kita bisa bilang sama dia, saya juga pernah mengalami. Jangan dibawa ke perasaan, jangan dibawa di hati. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kesalahan. Ampuni, saya udah menang. Sudah. Nah saudara jadi berkah. Kalau nggak pernah ngalami, nggak mungkin kita jadi berkah. Amin. Nah saudara di sini dikatakan lagi, ya, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap penipu, namun dipercaya. Saudara, ada aja kan orang yang nggak percaya sama kita dan nuduh kita penipu, tapi ada orang yang percaya sama kita. Ya, itu artinya apa? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Berarti hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Oleh karena hidupmu ditentukan oleh perkataan firman. Amin. Dokter bilang, aduh umurnya gak lama. Tapi Tuhan bilang, belum waktunya. Saudara akan diperpanjang sama Tuhan. Buktinya siapa? Mama saya. 5 penyumbatan. Itu pun kalau saudara dipasang ring gak bisa semuanya. Sudah 70, 78, 80 saudara. Kenapa? Ya, Omas semua juga ya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Karena hati yang gembira adalah Tuhan. Ya, dokter, pimpinan dokter rumah sakit bilang ini harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi sekarang lewat. Ngomong di depan mama saya, saudara. Gimana kalau kita dengar saudara? Langsung iman kita. Tapi karena mama saya saudara berdoa, dia luar biasa saudara. Semua jemaat ini didoakan. Termasuk Pak Kusti, David, semua. Itu padahal dia nggak kenal sekali saudara. Tapi semuanya didoakan saudara. Luar biasa. Kalau belum waktunya, mama saya nggak operasi. Sekarang bisa jalan-jalan ke mall saudara. Makan enak, makan apa aja. Luar biasa. Oksigen memang di waktu pulang 1 bulan di rumah saudara pakai oksigen 1 hari 2 tabung saudara. Tapi bilang mama nggak mau pakai oksigen lagi. Mama percaya, padahal belum saudara. Mama percaya lepas dari oksigen. Saudara, perkatakan firman, perkatakan perkataan iman. Percaya sebelum melihat. Saudara, pada saat pengakuan iman itu kita perkatakan, maka saudara sesuatu terjadi. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu kita dengar. Dan yang kita dengar adalah firman Tuhan. Dan itu menumbuhkan iman. Saudara, ya, luar biasa. Amin. Nah, saudara kita akan lanjutkan. Ya. Ya. Oke, kita akan membaca lagi dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23.
Ya. Ini yang dimaksud oleh Paulus bahwa dia menggenapi. Bukan berarti penderitaan Kristus itu kurang, bukan. Itu sudah sempurna di kayu salib. Tetapi saudara dikatakan memperlengkapi penderitaan Kristus. Ya. Artinya dia mau ikut bersama-sama menderita dengan Tuhan. Ayat 23. Ayo, 2 Korintus 11 ayat 23. Kita baca sama-sama. 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Terus? lebih sering di dalam penjara. Oh, sering dalam penjara. Terus? Didera di luar batas. Nah, didera di luar batas, saudara. Dicambuk ya. Terus lagi, kerap kali dalam bahaya maut. Luar biasa gak, saudara? Wih, tapi dibilang dia bersukacita. Semuanya untuk jemaat. Semuanya untuk jemaat yang Tuhan telah tebus. Karena dia mau ikut menderita bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, itu yang Paulus katakan. Terus lagi, 5 kali aku disesah Orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang atau pukulan. 5 kali. Berarti sekali ini 39 kali, saudara. Ya, terus lagi, 3 kali aku didera. 3 kali aku mengalami kearan kapal. Terus sehari semalam aku tergantung di tengah. Ini menderita karena dosa atau karena kebenaran? Kebenaran. Luar biasa, saudara. Jadi ikut Yesus di gereja ini nggak selalu memberitakan kamu diberkati. Memang diberkati, luar biasa. Tapi penderitaan itu juga adalah anugerah dan kasih karunia. Yang amin cuma satu, saudara. Amin. Gak perlu takut akan penderitaan karena kebenaran. Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan. Saudara, gimana kita mengalami mukjizat Tuhan kalau gak ada penderitaan? Betul apa enggak? Gimana kita mau mengalami kemurahan Tuhan kalau kita gak ada kesusahan? Gimana kita mau mengalami Tuhan kalau tidak penderitaan diizinkan terjadi dalam hidup kita? Melalui setiap kesusahan, penderitaan, pergumulan hidup saudara, disitulah engkau lebih mengenal akan Tuhan. Amin. Kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya sekedar kita baca Alkitab. Oh iya ya. Masih di sini, saudara. Betul? Tapi begitu saudara mengalami, ini sudah di sini. Kalau sudah di hati, iman kita nggak akan goyah. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah mengalami Tuhan Yesus itu hidup. Oleh kita untuk mendatangkan pertobatan yang tidak akan pernah disesalkan. Jadi kalau itu endingnya mendatangkan perubahan hidup, luar biasa. Ya, karena manusia seringkali cuma dengar firman Tuhan, dengar kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak berubah. Tapi kalau diizinkan mengalami penderitaan, di mana dia udah nggak bisa apa-apa lagi, nggak berdaya, nggak ada yang bisa nolong dia kecuali dia dengan Tuhan. Disitulah dia boleh mengalami dengan Tuhan. Amin. Anak saya di rumah sakit, waktu dia punya operasi, nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa, nggak ada semua yang bisa dampingin. Cuma dia seorang diri. Betul apa enggak? Betul. Sama dengan penghakiman nanti. Nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa, hanya kita dengan Tuhan. Karena pada akhirnya kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita masalah dengan sesama, cuma masalah harga diri, masalah kita tersinggung, sakit hati, aduh udah kecil lah saudara. Coba berikan nanti itu kecil. Supaya apa? Kalau kita udah mati bagi diri sendiri, kita udah gak mikirin harga diri. Karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang menilai. Orang lain mau berpikir negatif sama kita, orang lain mau hina kita, mau apapun lah saudara mencaci kita. Kalau hati itu damai, hubungan kita dengan Tuhan itu saudara melekat, itu tidak akan mengganggu hati nurani kita, kecuali kita terpancing. Coba kiri kanan, jangan terpancing saudara. Ya, saudara tahu pancingan? Hanya ikan yang bodoh yang mau terima, saudara. Betul?
Ya, sekarang kan dikasih ikan itu cuma dari karet, saudara. Tapi dalamnya ada kain. Itu ikan yang bodoh. Kenapa? Wow, langsung itu kan sampai jalan perahu kan. Pada itu dari karet. Warnanya dikasih cerah-cerah semua, saudara. Nah, kalau saudara terpancing, berarti kita bodoh, saudara. Soleh kiri kanan, jangan bodoh. Amin. Ya, jangan bodoh. Ya, kenapa? Damai ini bisa hilang. Jadi kalau kita Kristen benar itu bukan masalah benar salah lagi, tapi masalah respons. Soleh kiri kanan, masalah respons. Walaupun kita benar, respon kita salah, di hadapan Tuhan tetap kita salah. Amin. 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 Oke, Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun kita nggak salah, orang lain buat jahat, kemudian kita tuh kurang ajar dia. Belum tahu siapa gua, mau mulai tanduknya saudara-saudara. Padahal di gereja, ku sembah kau Allah. Wah, itu belum diuji. Di sini nggak ketahuan, saudara. Nanti di luar baru ketahuan siapa diri saudara dan saya sebenarnya. Sampai di mana saudara pengenalan kita akan Tuhan? Sampai di mana saudara keintiman kita dengan Tuhan? Sampai di mana kedewasaan rohani kita dalam Tuhan? Makanya Paulus bilang bahwa aku menuntun setiap jemaat pada kedewasaan atau kesempurnaan dalam Yesus. Itu tujuan gereja. Amin. Ya. Jadi kalau saudara ibadah nggak mengalami perubahan, percuma. Kenapa? Karena saudara cuma dengar, senang, tapi nggak mau melakukan. Ya, nggak mau taat. Justru ketaatan dinilai pada saat kita melakukan apa yang kita nggak suka. Daging kita sakit. Apa artinya? Mengampuni. Amin. Mendoakan. Ya. Saudara mau? Amin. Di sini nggak ada musuh kan? Lihat kiri kanan, nggak ada musuh. Nggak boleh ada musuh. Karena percuma kita ke gereja kalau kita nggak perbaiki hidup kita. Masalahnya bukan sama orang lain, masalahnya diri kita sendiri. Banyak orang kan nyalain Tuhan, nyalain orang, nyalain keadaan, nyalain semuanya. Di pindah gereja sama juga orangnya sama, situ juga Tuhannya juga sama, lingkungannya sama semua. Pindah lagi sama, bodoh. Masalahnya siapa? Diri sendiri. Mau gak diproses, dibentuk sama Tuhan. Amin. Dari ulat yang menjijikan masuk dalam kepompong, saudara, diproses, kemudian diubah oleh Tuhan menjadi kupu-kupu. Sifatnya luar biasa lain. Yang tadinya saudara robotin semua kan, tapi kupu-kupu dia justru jadi berkat. Saudara tahu kupu-kupu itu begitu dia langsung ke bunga, dia serut sari, dia ke bunga yang lain, ya, dia jadi berkat, saudara. Ya, dan indah. Saudara mau diproses Tuhan, walaupun sakit, dalam kepompong nih, saudara. Ya, berapa lama? 3 minggu, saudara. Kalau cepat-cepat, mau cepat diproses Tuhan, saudara, bisa terbang nggak? Nggak bisa. Walaupun dia punya sayap, dia nggak kuat, saudara. Tapi kalau saudara dalam kepompong kita diproses Tuhan, dia nggak makan, saudara. Makan nggak dia di kepompong? Yang tadinya rakus kan, ulat tuh rakus nggak, saudara? Rakus. Begitu di kepompong makan nggak? Enggak. 3 minggu nggak makan. Puasa, saudara. Apa yang terjadi? Dia mulai sudah berubah bentuk. Dia mulai berubah bentuk di dalam. Ya, terus perubahan bentuk. Berubah, sifatnya jauh berubah. Ya, berubah. Soleh kiri kanan mesti berubah. Amin. Ya. Mau diproses? Mau dibentuk? Ya. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu.
Sampai saudara dipikir sama murid-muridnya, Paulus itu sudah mati. Namun kalau belum waktunya, akhirnya dibangun lagi, saudara. Amin. Stefanus dilempari batu, dia mati gak? Mati. Paulus masih belum waktunya. Yes. Tapi di penghujung, saudara, di waktu dia di penjara, dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan. Itu waktu itu dia mau dihukum. Kita sampai yang gitu, saudara, No. penderitanya baru tersinggung dikit aja udah waduh, kayaknya dunia udah mau pecah, saudara. Betul apa enggak? Baru diuji kekurangan ekonomi sedikit aja kayaknya, Tuhan ada gak sih? Kenapa waktu kamu kelimpahan gak bilang Tuhan ada? Waktu kekurangan Tuhan ada gak sih? Tapi waktu kekurangan Tuhan ada gak? Waktu saudara kita sakit, kenapa ya Tuhan saya ngalami sakit seperti ini? Kenapa waktu kita dalam keadaan sehat-sehat kita dan diberkati Tuhan dengan luar biasa, kenapa kita gak bertanya sama Tuhan, kenapa mesti saya Tuhan yang diberkati? Amin. Amin. Jangan cuma buruknya aja kita komplain sama Tuhan. Amin. Makanya Ayub bilang, masa kan aku terima yang baik aja dari Tuhan, tapi yang tidak baik itu aku gak mau terima. Yes. Amen. Itu sifat manusia dasar, saudara. Justru saudara, apa yang pahit itu mendatangkan kesembuhan buat kita. Amin. Amin. Kalau saudara dikasih manis-manis terus, Ya, Bet. ya, Ya, Bet. betul nggak? Betul. Nah, saya mau tanya, obat rasanya manis atau pahit? Pahit. Kecuali kalau kita masih anak kecil kasih sirup, saudara, manis. Masa udah gede pakai sirup terus? Betul apa enggak? Ya, masa mau kasih bubur terus, saudara? Kasih makanan yang keras. Amin. Itu dewasa. Yes. Makanya saudara, kalau kita nggak siap di sini, sudah mental semua, saudara. Tapi nggak apa-apa, Amin. nggak apa-apa ya. Nampir. Yang penting kita hidupnya diubah. Kita selamat. Amin. Amin. Ya, saudara harus ada perubahan. Amin. Di sini nggak ada yang mau dilayani, melayani semua. Amin. Selesai ibadah, susun bangku sendiri. Semua ngepel, mau pakai mobil, mau jalan kaki, mau naik motor, pokoknya ngepel gereja. Saudara, ayo semua. Makanya saya nggak usah takut lagi, karena saya udah kasih contoh. Amin. Amin. Berkorban dalam kekurangan, saya nggak usah takut lagi ngomong. Saya udah kasih contoh. Siapa yang tahu kita dalam kekurangan? Betul. Walaupun anak semua pada kerja, tapi masing-masing kan pada bayar kuliah sendiri, saudara. Kebutuhan sendiri. Ya. Kita hidup dalam iman. Saya bukan dari anak, bahkan kalau ada kekurangan, ayo kasih. Memang dari anak juga, kadang-kadang saya kasih. Amin. Saya bilang keluarga itu mesti sama-sama. Amin. Cuek kiri kanan, keluarga itu mesti sama-sama. Saya mau tanya, gereja Tuhan keluarga kan? Keluarga. Maka Tuhan bilang harus ada keseimbangan. Yes. Yang lebih kasih yang kurang nanti satu saat dia lebih kasih yang kurang lagi. Amin. 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 Itu namanya gereja. Yes. Amin. Amin. Nah, saudara, itu luar biasa. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam tergantung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh Paulus. Sampai dikatakan mereka berpuasa, ada 40 orang Yahudi, mereka berpuasa nggak mau makan dan minum sebelum membunuh Rasul Paulus. Luar biasa kan? Saking bencinya. Tapi Tuhan menolong. Dalam ada keponakan Paulus yang mendengar, ya, supaya dalam perjalanan dipindah, saudara, ya, maka dalam perjalanan akan dihadang. Maka saudara, Tuhan pakai Panglima Lisias untuk mengamankan Paulus dengan 200 pasukan, saudara, ya, untuk membawa Paulus itu, saudara, diselamatkan dari Yerusalem. Tangan Tuhan kalau waktunya. Yes. Amin. Ya. Kenapa Paulus mau alami itu? Tadinya dia tentang Yesus kan? Tapi kenapa dia mau menderita? Karena dia sudah mengalami Tuhan. Sulit di kanan harus mengalami Tuhan.
Anak Tuhan itu harus mengalami. Bagaimana mengalami Tuhan? Harus menderita. Amen. Nanti saudara lihat mukjizat Tuhan demi mukjizat Tuhan demi mukjizat Tuhan dinyatakan. Kalaupun memang kekurangan, bilang saudara, aku tahu itu kekurangan. Aku tahu itu melimpah. Dalam segala hal tidak ada yang rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Jadi kalau saudara lapar, aduh gak ada beras, gak ada apa, puji Tuhan. Katakan sama-sama apa? Puji Tuhan. Tapi kan Tuhan gak sampai seperti itu. Karena Tuhan tahu sampai di mana iman kita, saudara. Betul? Ya, luar biasa. Asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Colek di kanan, harus bersyukur. Harus memiliki rasa cukup. Jangan lihat tetangga, lihat beli mobil, pengen beli mobil. Ini pengen lagi, saudara. Aduh, bersyukur. Bersyukur. Kayaknya sekali-sekali mesti dibawa ke HCU, saudara. Tempat anak saya, saudara. Tit. Wah, semua. Ini sakitnya berat-berat Pak, katanya. Iya, udah dari sebulan, saudara. Sini bolong, nggak bisa makan, saudara. Dari sini, saudara. Ada yang hijaunya pecah, saudara. Ada, wah macam-macam lah. Jadi saudara, pas saat adik saya ke rumah sakit, dia stres sendiri, lihat saudara. Waduh, saya nggak mau ke rumah sakit, saudara. Waduh, saudara. Jadi kalau saudara dikasih kesehatan, itu anugerah. Amin. Wah, luar biasa, saudara. Perjalananku sering diancam bahaya banjir, bahaya pihak orang Yahudi, pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Wah, aku banyak deri lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Tadinya dia hebat, saudara, pemimpin agama. Bahkan dia bawa surat dari imam besar, saudara. Dia tidak pernah kekurangan. Dia punya kekuasaan luar biasa. Tapi kenapa dia mau? Karena dia sudah mengalami Tuhan. Makanya Paulus bilang, aku bersuka cita karena aku melengkapi apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Apa artinya? Aku mau ikut menderita bersama-sama dengan Tuhan, supaya aku juga turut dipermuliakan bersama dengan Dia. Saudara mau dimuliakan? Amen. Ya, saudara. Terus lagi, kerap aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ini curhatnya dia, saudara. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kenapa? Karena Paulus bilang, di mana aku lemah, di situ aku kuat. Karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saat saudara gak berdaya, gak mampu, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Saat kita turun tangan, saat kita angkat tangan, kita menyerah, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ya, saudara, Kristus adalah pusat iman dan iman kita. Ya, mengapa? Karena Yesus rela menderita. Katakan sama-sama, Yesus rela menderita. Yesaya 53 ayat 3-5 katakan, dia tidak berdosa dibuat dosa, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dikatakan bahwa Yesaya, dia yang menanggung segala dosa kita dan kutuk kita. Ia dihina, diolok dan menderita. Ya, supaya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Amin. Ya. Ya. Jadi Yesus mau menderita di kayu salib supaya saudara tidak mengalami penderitaan kekal. Apa itu? Kematian. Ya. Demikian juga penderitaan yang sekarang kita alami selama menjalani hidup di bumi. Yesus turut menanggung dan memberi kekuatan kepada kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Dikatakan imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang turut, yang merasakan
apa yang menjadi kelemahan kita. Ya. Yang kedua, mengapa Yesus, saudara, menjadi pusat dari iman kita? Yang pertama, Yesus rela menderita. Katakan sama-sama, Yesus rela menderita. Yang kedua, Yesus menjadi tujuan iman kita. Amin. Ya, jadi Kristus sebagai pusat iman kita adalah hal yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat yang dilayaninya dalam pemberitaan Injilnya, saudara. Nah, seharusnya saudara, pusat ya iman kita juga berpusat pada Kristus, saudara, memberitakan Yesus sebagai pusat iman dengan mengajarkan dan menasihati tiap-tiap orang. Tujuannya adalah agar tiap orang percaya pada kesempurnaan dan kedewasaan di dalam Kristus. Ya, kembali lagi saudara di dalam tadi Kolose pasal yang ke pertama, Kolose pertama, ya, ya, Yesus pusat iman kita, ya, menjadi tujuan iman kita. Ayat yang ke-28, ayat 27 lagi kita baca dan ke-28 ya. Ayat 23. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu atau di tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara perhatikan, dikatakan bahwa Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Siapa? Kita. Amin. Dikatakan Kristus ada di tengah kamu. Dalam terjemahan lain, Kristus ada di dalam kamu. Ya, dikatakan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Apa artinya? Bahwa Kristus adalah satu-satunya pengharapan untuk kita menerima kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Apa itu? Kemuliaan surgawi. Ya, hidup kekal. Karena itu dia rela menderita supaya saudara dan saya diselamatkan. Ayat 28 kita baca sama-sama. 23. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap orang kepada kesempurnaan. Dialah yang kami beritakan. Jadi kalau dalam gereja yang diomongin cuman Elohim, apalagi Yahweh, saudara, apalagi dia nggak pernah memberitakan tentang Yesus, apalagi Yesus sebagai Tuhan dan Allah, saudara. Sedangkan Paulus ahli Taurat yang tadinya dia menentang, justru dia memberitakan Kristus, saudara. Amin. Karena dia sudah mengalami. Karena itu jangan goyah iman kita. Colek kiri kanan, jangan goyah. Tetap iman para rasul. Dialah yang kami beritakan. Amin. Ya, apabila tiap orang kami nasihati dan kami ajari. Nah, ini firman Tuhan kan selalu dikasih nasihat, selalu dikasih ajaran, supaya apa? Memimpin mereka tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Artinya membuat jemaat itu jadi dewasa rohaninya. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Yang ketiga, ya, mengapa alasan kita menjadikan Yesus sebagai pusat iman kita? Ya, yang ayat yang ke-29, 23. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Katakan sama-sama, kuasanya. Kuasa siapa? Yesus. Oke, Tuhan bilang tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menumpahkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi yang menumpahkan tangan bukan hanya pendeta. Saudara bisa sebagai orang percaya tumpahkan tangan. Pendeta itu bukan siapa-siapa, manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Bedanya apa? Bedanya saya dipanggil lebih dulu untuk memimpin. Tapi orang percaya saudara dan saya. Amin. Bisa saja iman saudara lebih dahsyat dari saya. Kenapa? Ya, Tuhan tahu iman kita. Ya, dikatakan firman Tuhan apa? Itulah yang kuusahakan dan kuperbuat dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja. Yang bekerja apa, saudara?
yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Di mana? Dalam aku. Saudara mau kuasa Tuhan bekerja kuat di dalam kita. Angkat tangan. Jadikan Yesus sebagai pusat iman kita. Soleh kiri kanan. Jadikan Yesus sebagai pusat iman kita. Amin. Kita akan nyanyikan tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup melepaskan kita. Tiada nama lain di dalam dunia yang sanggup memulihkan. Kalau saudara punya ketakutan, Tuhan lepaskan. Kalau saudara punya kepahitan, Tuhan pulihkan. Kalau saudara sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau saudara merasa belum yakin kita diselamatkan, Tuhan tambahkan iman. Yakin Tuhan datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Tiada nama lain. Saudara ikut saya saja. Gak ada teks tapi ini lagu udah. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain di dalam dunia. Tiada nama lain di dalam dunia yang sanggup untuk menyembuhkan. Ya. Kalau saudara sakit, percaya Tuhan sembuhkan. Tiada nama lain. Tiada nama lain di dalam dunia yang sanggup untuk melepaskan.
terima dengan iman. Harus ada kelepasan dan pemulihan. Ya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Saat saudara susah, panggil namanya, saudara. Saat kau dalam bahaya, panggil namanya, saudara. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini boleh menggema di dalam hidup kami. Engkau sebagai pusat iman kami ya Tuhan. Engkau yang rela menderita bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sebagai pusat iman kami. Dan juga Engkau yang Tuhan memberikan kuasa kepada kami gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, silakan berdoa.